prasasti hingga karya sastra yang banyak ditemukan di Indonesia. Contoh candinya yaitu Candi Prambanan, Candi Cekuang, Candi Dieng, dan candi lainnya. Contoh prasastinya yaitu Prasasti Muara Citeun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Tugu, dan prasasti lainnya. Contoh karya sastranya yang berupa kitab yaitu Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, dan kitab lainnya. Kerajaan-kerajaan Hindu yang bercocok di Nusantara, yang pertama ada Kerajaan Kutai, berdiri sekitar abad ke-4. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, berdiri sekitar abad ke-5. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram kuno, berdiri sekitar abad ke-8. Yang keempat ada Kerajaan Medang Kemulan, berdiri pada abad ke-10. Yang kelima ada Kerajaan Kediri, berdiri sekitar abad ke-12. Yang keenam ada Kerajaan Singosari, berdiri sekitar abad ke-13. Yang ketujuh ada Kerajaan Majapahit, berdiri sekitar abad ke-14. Dan terakhir ada Kerajaan Hindu di Bali. Nama tokoh-tokoh yang bercocok di Majapahit yaitu Raden Wijaya sebagai pemimpin pertama dan kedua, Sri Jayanegara sebagai pemimpin kedua, ketiga Tribhuwana Tunggadewi sebagai raja perempuan pertama, keempat Hayam Wuruk sebagai pemimpin keempat kerajaan, kelima Patih Gajah Mada sebagai pendamping dari Hayam Wuruk, keenam Wikramawardhana sebagai raja setelah era Hayam Wuruk. Peninggalan yang berada di Majapahit yaitu Prasasti Buta tahun 1294 oleh Raden Wijaya membuat tentang peristiwa keruntuhan Singosari dari perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit. Kidung Ngarsa Wijaya, Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kediri dan tahun-tahun awal berkembang Majapahit. Kitab Pararaton Pemerintah Raja-Raja Singosari dan Majapahit, Kitab Negara Kertagama, Empuh Panca, Perjalanan Hama Wuruk ke Jawa Timur, Arjuna Wiwaha dan Sutasoma (Empuh Tantular), Kitab Hukum Kutawarnama, Gajah Mada yang bersumber dari Kuta Sastra, dan Manawa Drama Sastra. Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Indonesia karena memiliki wilayah kekuasaan meliputi Malaysia, Brunei, dan Filipina bagian selatan. Sebagai generasi yang berbudaya, hendaknya kita menjaga, merawat, melestarikan, dan menyucikan peninggalan leluhur kita dengan cara yang pertama, memelihara dan merawat peninggalan bersejarah sebaik mungkin dengan cara menjaga kebersihan dan menghindari penyebab kerusakan lainnya benda-benda warisan sejarah budaya Hindu di Indonesia. Yang kedua, menggunakan dan memanfaatkan benda warisan sejarah budaya agama Hindu sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, mentaati tata tertib ketika mengunjungi tempat pelestarian peninggalan warisan benda-benda yang bersejarah dan budaya agama.